Hati nurani ada dalam diri kita, tapi kita harus bisa membedakannya. Ini suara hati, dorongan nafsu, atau bisikan setan. Orang yang terselamatkan adalah orang yang telah memahami hakikat hidup, yang telah menyatu antara rasa dan aku. Berarti orang yang hati nuraninya jernih, sehingga bisa menangkap kebenaran-kebenaran bahkan yang tidak kelihatan. Kadang-kadang kan kalian heran, ini orang ini kok pintar sekali ya, ngerti, saya belum ngomong saja sudah ngerti. Itu karena mereka ini levelnya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari teman-teman kita lanjutkan lagi ngaji kita, belajar kita. Saya ambil dulu ya beberapa kutipan dari serat-serat Jawa tentang guru sejati. Berarti nanti kalau kalian ingin paham lebih dalam boleh dicek ke serat-serat ini. Yang pertama Suluk Wujil. Suluk Wujil pernah kita bahas di sesi Sunan Bonang. Suluk Wujil itu nasihatnya Sunan Bonang pada muridnya yang namanya Wujil. Menurut Sunan Bonang, sira iku ana guru kang sejati, yaitu ingsun kang ana ing sakjroning sira. Dirimu itu punya guru sejati, yaitu keakuan. Ingsun itu aku yang berada dalam dirimu. Jadi guru yang paling sejati itu dirimu. Nanti kita pelajari seperti apa kok begitu. Atau di serat Kolotidho. Serat Kolotidho karya Ranggawarsita. Beliau mengingatkan, waspada marang kolbu iku panggonane ngaurip. Waspadalah terhadap hatimu, karena di sanalah tempat kehidupan yang sejati berada. Nanti guru sejati itu ya tempatnya di hati kita, di kolbu kita. Kemudian serat Centini. Kapan-kapan kita bahas serat ini ya, ada banyak falsafah Jawa di situ, tapi mungkin agak panjang, agak luas, karena ini berjilid-jilid. Nanging wong kang wus kawilujengan iku wus ngerti marang sejatine urip, wus manunggal rasa lan ingsun. Orang yang terselamatkan adalah orang yang telah memahami hakikat hidup, yang telah menyatu antara rasa dan aku. Nanti kita uraikan ya apa yang dimaksud rasa atau rasa. Kemudian serat kontroversial, serat Darmo Gandul. Di sana disebut sapa kang ngerti marang urip sejati ora butuh pemomong. Awit pamomong ana ing sakjroning sukma. Siapa yang telah memahami hidup sejati tidak butuh bimbingan dari luar. Sebab pembimbingnya ada dalam jiwanya. Ya, jadi ini beberapa kutipan dari serat-serat mungkin untuk menegaskan kita ya bahwa ada konsep namanya guru sejati. Kita lanjutkan. Oke, sekarang kita mulai belajar. Guru sejati itu yang pertama, bukan guru lahiriah, tapi guru batin. Yang kedua, bukan orang. Jadi jangan dicari sosoknya, bukan guru sekolah, bukan ustadz, bukan pendeta, bukan rohaniawan, bukan tokoh spiritual. Yang ketiga, bentuknya adalah
kesadaran murni, bukan kesadaran fisik yang dirasakan oleh jiwa yang hening dan sadar. Pokoknya ini dipahami dulu bahwa ada dalam diri kita, gitu dulu ya. Jadi bukan di luar diri, bukan guru sekolah, ustadz dan lain sebagainya. Nanti guru sejati ini ada yang menyebut itulah tajallinya Tuhan, manifestasi Tuhan dalam diri kita. Di beberapa konsep kadang disambungkan malah dengan Nur Muhammad. Nur Muhammad itu apa? Kita sudah pernah membahasnya. Saya tidak ingin membuat kalian pusing lagi bahas itu. Disebut juga kadang guru sejati itu Nur Ilahi, kadang disebut hidayah batin, kadang disebut Sang Hyang Sukmo, kadang disebut roh sejati, kadang disebut jiwa suci. Istilahnya macam-macam ya. Tapi yang pertama ini mari kita ingat-ingat dulu saja. Yang penting dia ada dalam diri kita, tidak di luar diri, tidak ada sosoknya. Terus dianggap manifestasinya Tuhan, unsur ilahiyah yang ada dalam diri kita. Yang pertama ini dulu. Kita lanjutkan ya, ini masih panjang konsepnya. Guru sejati erat dengan hati nurani. Kayak bahasa Arabnya kolbu. Itu nurani bahasa Indonesia ya, jangan dibaca bahasa Jawa. Kalau di bahasa Jawa tadi nuroni. Maknanya beda nurani dengan nuroni. Nurani itu ya mungkin serapan dari bahasa Arab ya. Ada unsur nurnya, ada unsur cahayanya. Jadi itu jenis cahaya. Jadi hati nurani itu suara batin terdalam. Jadi intinya itu kan hati nurani yang sering nuntun kita. Sering diidentifikasi hati nurani itu suara lembut, suara halus dari dalam diri kita. Dia tidak memaksa, tapi kita sulit menolaknya. Itu suara hati nurani. Jadi misalnya gini, ngaji ndak ya malam hari ini? Rasanya kok tidur lebih enak. Tapi kok kalau ndak ngaji gimana? Wong ada waktu, ndak ada halangan apa-apa itu. Keinginanmu, dorongan dari dalam dirimu, mbok ngaji saja lebih baik. Ndak ngaji ndak enak loh. Meskipun nyaman tapi kan ndak baik. Lebih baik kan ngaji. Itu suara hati nurani. Jadi yang berfatwa hatimu. Itulah hati nurani, ada di dalam diri. Ketika melakukan salah, kamu was-was, ndak enak. Itu juga hati nurani. Misalnya kamu dititipi temanmu absen misalnya. Yalah, duniamu kan tidak jauh-jauh dari situ. Jadi dititipi temanmu absen. Yo, mau ndak dituruti ki wong konco. Dituruti itu kok rasanya ada rasa bersalah. Itu hati nuranimu yang menggugat. Apa boleh kayak gini? Bukankah ini curang? Itu sebenarnya suara hati. Jadi ada orang bilang sepanjang kalian masih punya rasa bersalah, itu kemungkinan hatimu masih hidup. Tapi kalau kamu sudah tidak punya rasa bersalah, ya kemungkinan hatimu sudah mati. Salahnya oke tapi tidak sadar-sadar. Nganggap dirinya benar saja. Jangan-jangan hati nuranimu mati. Tidak bisa jadi kompas dirimu. Di situ saya jelaskan hati nurani itu semacam kompas batin yang mengarahkan kita. Kalau dia jernih, mengarahkan kita pada kebenaran. Yang sering terjadi hati nurani ini keruh, tertutupi oleh macam-macam. Ambisi lah, nafsu lah, sehingga tidak jernih.
kamu salah ndak sadar atau ndak mau sadar. Dibilangin yang benar, yang lurus-lurus, kamu ndak mau patuh. Nah itu lama-lama hati nuranimu bisa mati. Kan terus kita kalau menyebut orang sangat jahat itu kan kita terus sebut, itu hatinya sudah mati orang itu. Nah, dia ndak punya hati. Kok sekejam itu, kok sesadis itu. Berarti kompas batinnya, suara hatinya sudah tidak menunjukkan lagi ke yang benar. Hubungannya apa dengan guru sejati tadi? Hati nurani adalah channelnya, salurannya guru sejati. Lah kok bisa tadi hati tidak nyaman ketika melakukan salah, menyuruhmu ke arah yang baik-baik saja? Karena dia memantulkan cahaya ilahi. Ini mirip dengan konsepnya dulu kita belajar Imam Ghazali. Kolbu, bukan pakai kaf ya. Kalau pakai kaf nanti kalbu. Kalau pakai kaf artinya asu. Kalbun, kolbun, hati itu seperti kaca, kata beliau. Yang setiap kali kita melakukan salah dan dosa, itu dia akan mendapatkan satu kotoran, satu titik hitam. Fungsinya kaca ini untuk memantulkan cahayanya Tuhan dalam diri kita. Loh itu kalau lama-lama kita terlalu sering melakukan dosa maksiat, dosone terus, dosa lama-lama dia gelap. Tidak bisa lagi memantulkan cahayanya Tuhan. Kalau dia sudah gelap, dia tidak bisa menunjukkan kita itu salah, ini benar. Maka hati adalah salurannya cahaya Tuhan. Yang cahaya Tuhan itu hari ini kita menyebutnya guru sejati dalam diri kita. Jadi diri kita ini di unsur ilahiyah yang paling dalam ada guru sejati. Dia mengarahkan, nuntun kita ke arah kebenaran. Tuntunan itu masuknya ke hati nurani atau kolbu. Yang kolbu atau hati nurani ini kalau dia gelap, dia tidak bisa memantulkan guru sejati. Tidak bisa memantulkan unsur ilahiyah tadi. Berarti apa? Mendengarkan hati nurani itu seperti mendengarkan guru sejati. Guru sejati itu unsur ilahiyah dalam diri kita yang mencahayai, mengarahkan hidup kita ke arah yang benar. Ya tentu saja bentuknya petunjuk dari guru sejati di hati nurani itu tidak kok terus kayak di sinetron-sinetron ada suaranya. Rasanya tidak ngono ya. Jadi jangan dibayangkan terus kalau guru sejatinya itu berarti kamu sering dibisiki di telingamu. Rasanya, perasaanku kok tidak enak ya. Jangan-jangan itu sinetron. Jadi bentuknya apa? Rasa tadi loh. Kok tidak nyaman ya, tidak enak ya. Kelihatannya kok cenderungnya ke situ ya, cocoknya ke sana ya itu. Jadi ada rasa halus dalam diri kita yang mengarahkan. Yaitu disebut suara, kita kadang pakai istilah suara hati. Tapi syaratnya tadi ya, suara hati itu selalu mengarahkan pada kebaikan, tapi syaratnya dia harus jernih. Kalau dia kotor, ya tidak membawa kita ke arah kebaikan, mungkin malah membawa ke arah sebaliknya. Oke, ini untuk biar tidak keliru. Jadi suara dari dalam itu secara umum nanti ada 3. Ada dari hati nurani tadi, ada dorongan nafsu, ada bisikan setan. Sederhananya ini, sebenarnya ini saya ambil dari Imam Ghazali. Jadi kalau suara dari hati nurani cirinya apa? Membuat tenang. Isinya
nilai-nilai kebenaran, kejujuran, cinta, kasih sayang, akhlak, dan lain sebagainya. Kemudian ngajak pada kebaikan tanpa pamrih apapun. Mendorong kita untuk tidak sombong, tidak dendam, tidak merasa besar, tidak marah, dan lain sebagainya. Itu berarti suara hati nurani. Intinya mengarahkan pada kebenaran dan kebaikan yang tanpa pamrih. Berbeda dengan dorongan nafsu. Kalau nafsu itu biasanya ngajak kita ke arah yang enak dan nyaman, itu nafsu. Nafsu itu tidak 100% salah. Kalau sesuai aturan dan tidak berlebihan, ini sebenarnya sifatnya manusiawi saja. Itu dorongan nafsu. Kadang-kadang kalau berlebihan ya jatuhnya negatif. Jadi ini dorongan nafsu. Kalau tiba-tiba muncul di dalam dirimu, nah ini kalau sambil nongkrong ada kopinya, ada, nah, itu nyari enak. Itu nafsu biasanya. Apa enggak boleh? Boleh, tapi jangan berlebihan. Penuhi secukupnya. Jangan ngopinya mulai jam 8 sampai jam 3. Kopinya sak cingkir kecil 1. Penjaga kafenya ngamuk-ngamuk. Nah, jadi dorongan nafsu itu cirinya mencari enak, mencari nyaman. Ya, kalau kita lupa dosis, ini akan jatuhnya negatif. Beda dengan suara hati tadi, pasti positif. Beda lagi dengan bisikan setan. Kalau was-was satu syaiton, bisikannya setan itu ngajak ke yang negatif, yang dosa, yang maksiat, yang merusak. Nah, ini was-wasnya setan. Biasanya terus membuat kita takut, gelisah, dan lain sebagainya. Kalau hati nurani membuat kita tenang. Kalau nafsu itu membuat kita nyaman. Kalau bisikannya setan membuat kita gelisah. Tapi hati-hati, nyaman yang tanpa aturan dan overdosis bisa jadi masalah, bisa jadi buruk yang semula manusiawi. Oke ya, jadi dengarkan suara dalam dirimu. Kalau itu mengajak pada kebaikan, menghindar dari dosa maksiat yang buruk, itulah guru sejati. Suara dari hati nurani. Tapi kok nyari enak saja, nyari nyaman saja, kemungkinan itu dorongan nafsu. Tapi kalau ngajak kebaikan, ngajak keburukan, ngajak yang jahat, yuk daripada nganggur bikin hoax, yuk biar rame misalnya. Itu bisikannya setan. Ngerjain temen yuk daripada sepi kayak gini. Jadi itu ya untuk membedakan. Tadi kan guru sejati hadir melalui media hati nurani. Hati nurani ada dalam diri kita, tapi kita harus bisa membedakannya. Ini suara hati, dorongan nafsu, atau bisikan setan. Yuk, kita lanjutkan. Ada lagi konsep dalam filsafat Jawa, itu kewaskitaan. Jadi nanti ada yang bilang, buahnya apa Pak kalau saya sudah bisa menjernihkan hati nurani, kemudian terbimbing oleh guru sejati. Dalam filsafat Jawa ada istilah waskita. Waskita bukan perusahaan konstruksi yang itu ya. Jadi kewaskitaan itu adalah kebijaksanaan yang mendalam. Jadi kita belajar filsafat kan akrab dengan konsep bijaksana. Nah, dalam filsafat Jawa, kebijaksanaan itu dekat dengan waskita. Tapi waskita itu tidak sekedar bijaksana, tapi orangnya punya penglihatan batin yang tajam. Mampu membaca yang tidak kelihatan, itu waskita. Karena batinnya jernih, dia bisa menangkap segala realitas dan bisa memahaminya secara dalam. Yang dalam tasawuf disebut ma'rifat.
Ini orang waskito. Meskipun secara umum kadang orang menyebut waskito itu orang yang bisa membaca masa depan, Pak. Orang bisa ngeramal-ngeramal yang bisa itu. Ya itu artifisialnya. Jadi itu pinggirannya. Tapi pokoknya orang yang disebut waskito itu orang yang sudah terbimbing oleh guru sejati tadi. Berarti orang yang hati nuraninya jernih. Sehingga bisa menangkap kebenaran-kebenaran bahkan yang tidak kelihatan. Kadang-kadang kan kalian heran, ini orang ini kok pintar sekali ya, ngerti, saya belum ngomong saja sudah ngerti. Itu karena mereka ini levelnya sudah waskito. Jadi bisa menangkap dari gejala, gesturmu, kebiasaanmu yang ini, dia langsung bisa menebak. Tidak perlu pakai mesin pendeteksi kebohongan, lihat gesturmu, bahkan tatapan matamu, dia langsung tahu kamu mesti bohong. Nah ini kearifan tertentu, kebijaksanaan tertentu. Cuma kalau yang versi ini, karena apa? Karena dia dituntun terus oleh guru sejatinya. Jadi dia selalu bisa memantulkan cahaya. Cirinya apa sih orang waskito itu? Yang pertama, memahami makna di balik peristiwa. Yang kedua, batinnya tajam. Rasanya tajam. Cerdas spiritual, intuisinya tinggi. Dan yang terakhir, dekat dengan Tuhan. Dan harmonis dengan alam. Ini cirinya orang waskito. Hidupnya santai, tenang, waskito. Ya, lanjut. Seperti apa sih Pak profil orang waskito itu? Inilah profil orang yang telah menemukan guru sejati. Seperti apa orang yang menemukan guru sejati itu? Yang pertama, dia sosok yang andap asor, rendah hati. Tidak merasa lebih tinggi meskipun ilmunya memang tinggi. Kalau bergaul ya tidak membeda-bedakan orang. Tidak merendahkan siapapun dan tidak membanggakan spiritualitasnya. Ini ciri pertama ya, bukan orang yang pamer seperti minggu lalu. Misalnya cerita, saya loh sudah makrifat, kamu levelnya apa? Itu tidak yang begitu. Jadi yang masih pamer belum nyampe dia. Orang yang sudah nyampe tidak akan banyak ngomong. Justru. Sama seperti cinta. Orang yang jatuh cinta itu biasanya tidak banyak ngomong. Langsung saja action. Tapi yang belum jatuh cinta itu biasanya sibuk bikin seminar, webinar tentang cinta, tentang itu. Biasanya masih belum malahan. Itu kan seperti kata Jalaluddin Rumi itu loh. Ketika cinta belum ku alami, aku masih sibuk ngomong, masih sibuk seminar, ceramah tentang cinta. Tapi kalau sudah jatuh cinta, ya diam sudah. Sibuk menikmati cintanya dan mengaktualkan cintanya. Jadi kalian yang masih seneng tema-tema cinta, kemarin ada yang, Pak, kapan lagi Pak tema cinta Pak? No. Padahal tiap tahun sudah ada tema cinta. Masih pingin lagi terus. Berarti ya kalian masih belum berarti. Jatuh cintalah dulu. Baru bahas tentang cinta, tentang mahabbah. Oke ya, orang rendah hati. Tidak membangga-banggakan spiritualitasnya. Mungkin kamu tidak tahu orang ini spiritualitasnya tinggi. Karena dia tidak pamer. Yang kedua, sumeh dan welas asih. Sumeh itu ramah. Sumeh itu terjemahan mungkin kalau dalam bahasa Arab itu basam, murah senyum. Welas asih, penuh kasih sayang. Wajahnya teduh, terbuka. Orang melihat ikut damai. Kan kadang-kadang ada di sekitar kita, kita lihat wajahnya orang itu rasanya pingin ngamuk, pingin jotosi aja. Wajah kok nyebeli pol kan ya. Tapi orang ini, orang yang sudah menemukan guru sejati biasanya tenang, teduh, mudah memaafkan, tidak pendendam.
hatinya lembut, tidak mudah menghakimi. Dia tahu setiap orang punya laku hidupnya masing-masing. Jadi tidak menganggap orang lebih rendah, lebih jelek. Enggak. Orang punya ceritanya sendiri-sendiri. Tidak pada tempatnya kita menghakimi orang lain. Nah itu jadi kehadiran orang ini biasanya menenangkan, menggembirakan. Kemudian meneng lan eling. Meneng itu hening, tidak banyak ngomong. Ngomong itu kalau perlu saja. Lebih senang mendengarkan daripada bicara. Ini dalam hidup sehari-hari ya, bukan dalam kajian ini. Kalau di kajian ini saya yang paling banyak ngomong, kamu mendengarkan. Jadi dalam hidup sehari-hari tidak banyak ngomong. Kalau ngomong sifatnya ngemong. Ngerti ya? Ngomong yang ngemong. Ngomong yang ngemong itu ngomong yang tidak dominan, tidak hegemonik. Jadi kata-katanya mengayomi, menyejukkan. Kalau dia ngomong batin kita tenang, tentram. Kita tidak terancam oleh kata-katanya. Karena ada kita itu orang, saya nggak mau deket-deket dia, kalau ngomong nyelekit. Kan ada yang begitu. Kalau ngomong menyakitkan hati, ada yang begitu. Nah ini kebalikannya. Orang ini kalau ngomong membuat orang tenang. Situasi panik begitu dia ngomong tenang, sudah tidak apa-apa. Oke, ini profil guru sejati. Dan senantiasa eling lan waspada. Ada lagi ciri mereka ini tidak mencari pengakuan. Tidak butuh pujian, sanjungan atau follower. Tidak dijempoli juga tidak apa-apa. Tidak dikomen juga tidak masalah. Dia tidak perlu itu. Kalau masih mencari pujian, sanjungan, pengikut, mencari kemasyhuran, ya berarti masih belum ketemu guru sejati. Tidak suka pamer keistimewaan, kebisaan. Kalau bahasa hari ini tidak suka flexing. Hidupnya biasa saja. Istimewanya apa? Batinnya selalu terhubung dengan Tuhan, terhubung dengan Allah. Kenapa? Nuraninya jernih, sehingga bisa terus menerima pancaran ilahiyah. Kemudian cirinya lagi sumunar, bercahaya. Meskipun dia tidak memamerkan dirinya. Jadi meskipun dia sembunyi. Tidak banyak bicara, orang tentram. Kalau ada masalah, dia bisa jadi solusi. Kehidupannya sendiri jadi teladan. Ini namanya orang yang bercahaya, sumunar. Orang seperti ini tidak perlu pamer, tidak perlu mencari follower pun ya orang akan hormat, respect, cinta padanya. Kemudian yang terakhir profil guru sejati itu tetek lang temen, teguh dan jujur. Tidak mudah goyah oleh ujian, fitnah, cobaan. Jujur dalam laku batin dan tindakan lahir. Tahu yang benar dan berani menegakkannya. Istimewanya apa? Tanpa harus menyakiti orang lain. Karena kadang-kadang kita berjuang menegakkan kebenaran sambil menyakiti orang lain. Kebenarannya tegak, tapi yang lain tersakiti. Nah ini kalau bisa ya kebenaran tegak tanpa menyakiti orang lain. Apa mungkin Pak? Ya mungkin saja, buktinya zaman dulu orang-orang yang bijaksana bisa melakukan itu. Zaman sekarang tidak mungkin Pak, ya sudah kalau tidak yakin. Kan itu aja. Kalau faktanya wong dulu banyak, kenapa sih sekarang kok tidak bisa? Jangan-jangan kita kurang sungguh-sungguh menerapkannya. Atau jangan-jangan mindset kita sudah tidak di sini. Mungkin hari ini lebih positivistik, lebih kalkulasi-kalkulasi matematis. Sehingga kita jadi tegang, hidup serba cemas. Nah,
Bagaimana Pak kemudian menemukan atau membangkitkan guru sejati dalam diri kita? Apa yang harus kita lakukan? Ya dalam filsafat Jawa, secara umum jalannya 3. Yang pertama, menyucikan hati, tazkiyatun nafas. Yang kedua, laku prihatin atau tirakat. Yang ketiga, olah rasa. Nanti kita jelaskan sendiri olah rasa ini. Tazkiyatun nafas berarti membersihkan hati dari sifat-sifat negatif, iri, dengki, benci, keterikatan. Ayo kita bersihkan. Karena kalau masih diwarnai ini, sulit kita memahami sesuatu secara jernih. Sulit kita bisa menuruti hati nurani. Orang yang benci sekali misalnya, orang yang benci sekali kacamatanya kacamata kebencian. Cara pandang, perilaku, kata-kata ya disetir, diarahkan hanya oleh kebenciannya. Orang yang iri juga begitu, disetir oleh rasa irinya. Orang yang dengki, orang yang sombong, dan lain sebagainya seperti itu. Maka ini perlu dibersihkan. Karena karakter negatif tadi jadi titik gelap dalam hati nurani. Kalau dia jadi titik gelap, ya dia tidak bisa nanti pada akhirnya memantulkan suara dari guru sejati. Jadi memantulkan cahaya ilahi dalam dirimu. Jalan pertama, tazkiyatun nafas. Kalau istilahnya tasawuf, takholli. Bersihkan diri dulu. Ya. Caranya gimana Pak? Ya tobat. Yang salah-salah direvisi. Yang keliru-keliru diluruskan. Jalan kedua, tirakat atau prihatin. Orang Jawa kadang menyebutnya topo. Apa isinya? Mengendalikan diri, melatih kesabaran, menjaga hati dari godaan dunia, ini prihatin. Puasa, mengurangi makan, mengurangi tidur, ini laku prihatin. Bukan berarti karena tidak mampu, ya karena memang ingin melatih diri. Nah, alhamdulillah kan kalian kadang-kadang kan sudah tirakat karena memang tidak punya saja. Tidak apa-apa kan sekalian tirakat sudah, sekalian prihatin. Pak saya itu uang saya kadang cukup, kadang tidak sampai akhir bulan. Ya sudah, nawa itulah sekalian tirakat sudah dalam hidup. So pengerti nanti sakti kamu. Jadi ya memang ini jadi salah satu jalan. Untuk apa? Melatih pengendalian diri, kita perlu banyak latihan tirakat. Tidur itu enak, tapi kalau kalian bisa mengendalikan waktu tidurmu, akan lebih membahagiakan. Makan itu enak, tapi kalau kamu bisa ngerem hasratmu untuk makan, apalagi makan berlebihan, maka hidupmu akan jauh lebih terkontrol, dan keterkontrolan itu akan membuatmu jauh lebih bahagia. Itu kan rahasianya. Kenapa sih Rasulullah itu bilang makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Dalam rumus makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang, itu ada unsur tirakatnya. Ada unsur pengendalian diri. Dan jadi sekedar makan pun Rasulullah mengajarkannya ada unsur pengendalian diri, kontrol dirinya. Bukan sekedar masalah kesehatannya, ya pasti itu menyehatkan, tapi di situ kita belajar ngontrol diri kita. Biasanya kan makan itu, kalau apalagi makanannya enak, itu kita sak pol-pole. Jangankan sebelum kenyang, kalau kita kekenyangan pun ayo. Eman-eman Pak, nih, kalau makan itu kan gongnya biasanya di belakang, yang enak-enak kamu makan terakhir kan. Justru itu disuruh berhenti, itu ganjel sekali itu. Tapi kalau kamu mampu seperti ini luar biasa. Jadi daya tirakat, daya prihatin.
Buahnya apa, Pak? Pengendalian diri. Baik ya, jadi ini rumus menemukan guru sejati, menyucikan hati dan laku prihatin. Yang ketiga, olah rasa. Olah rasa ini berhubungan dengan bagaimana kita membersihkan dimensi batin kita. Jadi olah rasa itu menajamkan kesadaran batin agar kita bisa menangkap kebenaran, menangkap kehendak Tuhan, dan memahami makna di balik segala peristiwa. Kadang-kadang digambarkan seperti menjernihkan air yang keruh, sehingga cahaya bisa terlihat. Jadi nanti ada rumusnya olah rasa ini. Tapi diingat-ingat, rasa itu tidak sekedar rasa ya, tidak sekedar emosi, tidak sekedar Pak ini pedas, ini pahit, tidak sekedar itu, awas keliru. Itu kalau itu kan rasa fisik. Ini rasa batin. Rasa batin pun ya tidak sekedar emosi. Kalau dalam falsafah Jawa, yang namanya rasa itu setidaknya ada 3 jenis. Ada rasa pribadi. Rasa pribadi itu kepekaan kita terhadap diri kita. Sisi batin kita. Ini loh, rasa pribadi itu. Wah, sedang marah nih saya. Tersinggung ini kelihatannya saya. Itu tidak gampang loh orang bisa seperti ini. Orang itu biasanya nganggap dirinya stabil saja, padahal tidak stabil. Ternyata aku kecewa ini saat ini. Ini namanya rasa pribadi. Bisa mengenali diri, membaca emosi diri. Ini namanya rasa pribadi. Biasanya ya untuk bisa seperti ini harus mengambil jarak dari diri kita. Kalian mengamati dirimu yang sedang marah, mengamati dirimu yang sedang kecewa, mengamati dirimu yang sedang gelisah. Ini namanya rasa pribadi. Boleh dicoba ya nanti. Mungkin kalian nyari kaca terus lihat dirimu. Seperti apa ya emosiku sekarang. Baik. Saya pernah baca, lupa di mana, tapi coba latihan mengambil jarak dengan dirimu itu dengan cara memanggil namamu sendiri. Ngobrol dengan dirimu. Mungkin rasanya agak cringe ya. Coba kamu panggil namamu sendiri, kan unik itu. Wahai Faiz, ini tidak enak ya rasanya. Tapi kalau kamu mampu begitu, kamu sudah bisa ngobrol dengan dirimu. Jadi kamu bisa mengambil jarak dari dirimu. Coba kamu latih itu. Ya, apa ya? Ini kemampuan kita detachment. Kalau namamu Agus ya berarti Agus sedang sedih nih karena gitu ya. Gitu ya. Jadi kan itu namanya kamu sedang mengambil jarak dari dirimu. Jadi kamu membahas yang dibahas dirimu sendiri. Oke, itu namanya rasa pribadi. Nanti ada rasa sosial. Rasa sosial itu daya empatik. Aku bisa merasakan yang engkau rasakan. Itu rasa sosial. Aku bisa merasakan kegelisahanmu. Aku paham kesedihanmu. Itu rasa sosial. Nah, kali ini sebenarnya tidak di rasa pribadi, di rasa sosial. Tapi guru sejati itu rasa ilahi. Kesadaran batin kita tentang hadirnya Tuhan dan kehendaknya Tuhan. Itu rasa ilahi. Rasa ilahi itu begini. Ketika kita mau melakukan sesuatu, ini dilarang oleh Tuhan. Tidak boleh sebenarnya. Itu rasa ilahi. Rasa ilahi itu nanti dalam prakteknya di ilmu tasawuf dekat dengan namanya muraqabah. Kesadaran bahwa Allah selalu ngawasi kita. Bahwa Tuhan selalu di sisi kita mendampingi kita. Sehingga kita tidak berani sembrono. Mau melakukan apa saja. Iya ya Tuhan ngawasi saya ini. Malu saya kalau melakukan yang seperti ini. Ya tidak ada satupun orang tahu. Tapi kan Allah tahu. Ini kesadaran
muraqabah namanya. Istilahnya rasa ilahi. Ya, jadi ada rasa pribadi, ada rasa sosial, ada rasa ilahi. Lah terus bagaimana Pak mengolah rasa itu? Lah terus bagaimana Pak mengolah rasa itu? Dalam falsafah Jawa nanti ada tahapannya. Tahapan awal namanya srawung rasa. Setelah itu seleh rasa. Setelah itu manunggal rasa. Jadi srawung rasa atau mengenali rasa, seleh rasa memasrahkan rasa, dan manunggal rasa menyatu dengan rasa. Srawung rasa mengenali rasa, peka terhadap perasaan kita sendiri. Sebentar lagi mesti marah ini saya kalau situasinya begini. Itu peka namanya. Ketemu orang model ini, secerewet ini tersinggung ya aku mesti. Nah itu. Kalau orang ngomongnya nyelekit sekali itu saya biasanya tidak betah, tidak tahan. Mengenali rasa dirimu. Wah ini saya sedih, ini saya ketakutan, ini saya itu. Srawung rasa itu buahnya kita jadi eling lan waspada. Saya tidak mendekat-dekat ke sana lah, karena kalau di sana saya mesti tergoda. Saya agak menjauh dari teman yang itu karena toksik sekali. Saya mesti terpengaruh jadi misuh-misuh. Itu kita jadi eling lan waspada ketika mengenali rasa diri kita. Ini namanya srawung rasa. Langkah selanjutnya setelah kenal apa? Seleh rasa. Seleh rasa itu kita ikuti iramanya, kita terima diri kita yang sedang marah, kemudian biarkan dia hadir, kemudian kita ambil jarak, kalau memang perlu diperbaiki, kita perbaiki. Itu namanya seleh rasa. Jadi pasrah, iya sih saya sedang marah, iya sih saya sedang sedih. Ini namanya seleh. Diakui, tapi tidak terikat di situ. Terus kita hayati, pada saatnya kita lepaskan. Namanya seleh. Jadi kalau di Jawa ada peribahasa wong salah kudu seleh. Jadi seleh pasrah. Iya ini salahku dan akan aku lepaskan, aku perbaiki. Namanya seleh rasa. Jadi setelah srawung rasa kita kenali, kita terima, kemudian kita lepaskan. Setelah dilepaskan yang terjadi apa? Nurani kita, kolbu kita jadi bersih. Kalau sudah bersih, saatnya guru sejati tadi hadir. Masuk dalam diri kita. Nanti di situ ada istilah manunggal rasa. Karena guru sejati pasti mengarahkan ke yang baik-baik. Saatnya kita bersatu dengan rasa kita yang baik-baik tadi. Ada istilah nyawiji rasa. Kita bersatu dengan rasa ilahiyah. Ini nanti ada yang menggambarkan proses ini semacam manunggaling kawula Gusti. Tapi dengan definisi yang tidak sama persis dengan Al-Hallaj dan kawan-kawan. Jadi manunggaling kawula Gusti di sini bersatunya kehendak Tuhan dengan kehendak kita sebagai manusia. Yang kita inginkan itu, yaitu yang diinginkan Tuhan. Itu namanya kita sudah manunggal berarti. Kita sudah nyawiji. Allah menginginkan kita jujur dan kita juga senang kalau melakukan kejujuran. Itu berarti kita sudah bersatu. Allah menginginkan kita taat dan kita gembira menjalankan ketaatan itu. Kita juga ingin taat. Bersatu sudah nyawiji rasa manunggal rasa.
Jadi setelah serawung kita seleh, kita jernihkan diri, setelah jernih kita bersatu. Hadirnya Tuhan dalam bentuk kebaikan-kebaikan melalui hati nurani. Itu yang disebut manunggal rasa. Ini tahapan-tahapan olah rasa. Dalam rangka apa? Membangkitkan guru sejati tadi. Dalam kolbu kita, hati nurani kita.